Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Di era teknologi canggih ini, perempuan memiliki peran yang sangat penting terhadap perdamaian dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Guna untuk mengimbangi pengaruh propaganda radikalisme yang marak mengincar generasi muda melalui media sosial. Secara teori sunnatullah, perempuan memiliki potensi kecerdasan emosional yang sangat kuat, seperti keibuan, mampu merawat, perhatian, dan cinta kasih. Dan ini tidak menutup kemungkinan bila diasah, disinergikan dengan kecerdasan lainnya, moral, sosial, kognitif, dan lain-lainnya, maka akan memberikan karya-karya luar biasa penuh makna dan manfaat untuk perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, potensi kecerdasan tersebut perlu ditunjang dengan ilmu pengetahuan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena potensi kecerdasan tanpa ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Ibaratkan orang berjalan tapi tidak bisa melihat. Jalannya sih jalan, tapi ia tidak tahu kalau ia berjalan bolak-balik di tempat yang sama dan bahkan jatuh di lubang yang sama. Begitulah perumpamaannya. Oleh sebab itu, sebagai duta perdamaian kita harus berilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, sang duta perdamaian juga mampu melakukan diplomasi yang tak kalah dengan kemampuan orang laki-laki. Kemudian beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Dari ayat di atas jelas tersurat bahwa ketenangan, kedamaian diturunkan ke dalam hati orang-orang yang mukmin. Maka potensi kecerdasan dan ilmu pengetahuan tanpa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat berbahaya, karena tidak akan mengantarkan kepada kedamaian, baik untuk diri sendiri, orang lain, dunia, dan di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya sangat mengapresiasi kepada beliau almarhum Bapak Insinyur Habibie, seorang negarawan sejati, inspirator, dan ilmuwan yang meyakini bahwa tanpa adanya cinta, tanpa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan itu berbahaya. Maka benar kenyataannya, jika banyak orang pintar tapi tidak banyak orang benar. Banyak orang pintar tapi dengan kepintarannya digunakan untuk kejahatan dan kezaliman. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan, iman, dan takwa kepada Allah sangatlah penting dimiliki oleh perempuan sebagai duta perdamaian. Sahabat-sahabat Fatayat dan para pemirsa rahimakumullah, adapun penerapan sebagai duta perdamaian baiknya dimulai dari diri kita sendiri. Seperti halnya dicontohkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian. Jadi memulai perdamaian dari diri sendiri dengan taat menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, serta membiasakan evaluasi, muhasabah terhadap diri sendiri, karena diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia As-Sa'adah bahwa muhasabah terhadap diri sendiri adalah kunci untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muhasabah diri, introspeksi diri, mengajak langkah untuk selalu berhati-hati. Apakah Allah ridho atau tidak dengan tindakan saya, dengan pekerjaan saya? Apakah ini bermanfaat atau tidak? Nah, insya Allah, kalau kita sudah bisa menakar diri untuk senantiasa berhati-hati, dimanapun kita, kapanpun, apapun profesi kita, akan selalu menebarkan kedamaian untuk sesama.
Secara peran, perempuan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan suatu bangsa. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya, baik negaranya. Jika buruk atau rusak wanitanya, maka rusak negaranya. Perempuan memiliki peran sebagai seorang anak, seorang istri, seorang ibu. Namun yang paling berpengaruh terhadap perkembangan bangsa adalah peran seorang ibu dalam menjaga putra-putrinya sebagai generasi bangsa dan negara. Terlebih-lebih di era pandemi ini, orang ibu sangat dibutuhkan dalam pendidikan anak. Melihat situasi dan kondisi pendidikan saat ini yang sangat memprihatinkan karena pendidikan secara online tidak mencakup aspek pendidikan karakter atau tata krama. Untuk itu termasuk upaya menyelamatkan anak sebagai generasi bangsa dari propaganda dan rekrutmen radikalisme. Hendaknya orang tua, seorang ibu dan ayah menempatkan putra-putrinya di tempat-tempat pendidikan yang benar dan guru-guru yang tepat dan jelas sanad keilmuannya. Sahabat-sahabat Fatayat dan para pemirsa rahimakumullah, seperti bunga nan indah, jadilah wanita yang selalu menebarkan kedamaian, manfaat untuk sesama. Walau tak semua orang menyukai, dipuji tidak akan berubah menjadi rembulan, dihina tidak akan berubah menjadi sampah. Dengan ilmu, iman, dan takwa kepada Allah, bismillah, semoga kita mampu menjadi wanita hebat, kuat, bermartabat, dan selalu menebarkan manfaat tanpa harus meninggalkan kodrat. Amin ya rabbal alamin. Salam sahabat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.